Salam para sahabat Katolik. Dalam postingan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari peralatan-peralatan yang ada dalam misa gereja Katolik. Setiap kali kita ke gereja dan mengikuti misa, ada pemandangan yang rutin yang selalu kita lihat, yaitu aktivitas imam di altar yang dibantu oleh adik-adik misdinar dalam melakukan aktivitasnya selama memimpin Ekaristi. Begitu banyak peralatan atau perlengkapan yang dilibatkan dalam perlengkapan misa. Nah, untuk itu dalam postingan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu, sekalian dengan gambar agar lebih jelas. Yang pertama adalah piala. Piala atau kaliks atau cawan. Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan, di mana sesudah dikonsekrasi menjadi tempat untuk darah Maha Suci Kristus. Melihat fungsinya, maka piala harus dibuat dari logam mulia. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan oleh Tuhan kita pada saat perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih yang kita rayakan, di mana ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya. Jadi piala melambangkan cawan kesengsaraan Kristus. Kemudian yang kedua, patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang artinya piring. Patena itu berbentuk bundar, datar, dan juga dirancang untuk roti pemimpin perayaan Ekaristi. Patena biasanya dibuat dari bahan yang sama seperti dengan piala, yaitu dari emas. Patena juga biasanya diletakkan di atas purifikatorium. Kemudian yang ketiga adalah pala. Pala berasal dari bahasa Latin pala corporalis, yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Adalah kain lenan putih yang keras dan kaku seperti pakpan, berbentuk bujur sangkar, dipergunakan untuk menutup piala. Pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup makam Yesus. Pala biasanya diletakkan di atas patena. Kemudian yang berikutnya adalah purifikatorium, berasal dari bahasa Latin purificatorium, yaitu sehelai kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat untuk membersihkan piala atau sibori dan juga patena. Sesudah dipergunakan, purifikatorium dilipat tiga memanjang lalu diletakkan di atas piala. Kemudian ampul. Ampul adalah dua bejana yang dibuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti buyung kecil dengan tutup di atasnya. Ampul adalah bejana-bejana dari mana imam menuangkan air dan juga anggur ke dalam piala. Kemudian yang berikutnya adalah lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin yaitu lavare, yang berarti membasuh. Adalah bejana berbentuk seperti buyung kecil atau dapat juga berupa mangkuk, tempat menampung air bersih yang dipergunakan imam untuk membasuh tangan sesudah persiapan persembahan. Biasanya menyertai lavabo untuk dipergunakan mengeringkan tangan para imam. Kemudian yang berikutnya adalah turibulum, disebut juga pedupaan atau wiruk. Berasal dari bahasa Latin turis, yang berarti dupa. Adalah bejana di mana dupa dibakar untuk pedupaan liturgis. Kemudian navikula, disebut juga wadah dupa, adalah bejana tempat penyimpanan serbuk dupa. Dupa adalah getah yang harum dan rempah-rempah yang diambil dari tanaman-tanaman, biasanya dibakar dengan campuran tambahan-tambahan guna menjadikan asapnya lebih tebal dan aromanya juga lebih harum. Asap dupa yang dibakar naik ke atas melambangkan naiknya doa-doa umat beriman kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah
aspergillium. Aspergillium berasal dari bahasa Latin aspergere yang berarti memerciki. Adalah sebatang tongkat pendek, di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang, dipergunakan untuk memerciki air suci pada orang atau pada benda-benda kudus. Kemudian yang berikutnya adalah sakramentarium atau buku misa, adalah buku pegangan imam pada waktu memimpin perayaan Ekaristi, berisi doa-doa dan juga tata perayaan Ekaristi. Nah, para sahabatku, demikian saya menyampaikan beberapa peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh para imam yang dibantu oleh adik-adik miskinar dalam perayaan Ekaristi Kudus di gereja. Semoga video ini menambah pengetahuan kita tentang benda-benda kudus di gereja kita. Salam sehat, Tuhan Yesus Kristus memberkati.